sampai hari ini tata pemerintahan Keraton Jogja masih berjalan dengan baik dan semuanya itu adalah ditujukan untuk selalu menjaga budaya yang ada di dalam keraton ini. Yogyakarta memang istimewa. Keberadaannya yang mampu bertahan melawan zaman, mau tak mau membuat saya berdecak kagum. Kota kaya seni budaya dengan kejayaan masa lalunya ini seakan menjadi magnet yang menarik wisatawan untuk terus datang dan datang lagi. Yogyakarta selalu dirindukan. Daerah Istimewa Yogyakarta awalnya merupakan wilayah dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pendirinya adalah Raden Masuyana yang dikenal dengan nama Pangeran Mangkubumi. Sosok yang mewarisi darah Brawijaya V dari Majapahit dan Panembahan Senopati, pendiri Mataram Islam. Keraton Yogyakarta memiliki peranan penting dalam melestarikan nilai-nilai tradisi dan budaya yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Namun tidak banyak orang yang tahu mengenai awal berdirinya Keraton Yogyakarta dan perjalanannya hingga sampai saat ini. Kemelut perebutan kekuasaan antar pewaris dinasti Mataram Islam di masa pendudukan Belanda akhirnya membagi wilayah Mataram menjadi 4, yaitu Kasunanan Surakarta, Pakualaman, Mangkunegaran, dan Kasultanan Yogyakarta. Sebagai penguasa Kesultanan Ngayogyakarta yang pertama, Pangeran Mangkubumi naik tahta dengan gelar Sultan Hamengkubuwono. Apa arti Yogyakarta? Yogyakarta adalah berarti dari bahasa Sangsakerta yang tak terkalahkan. Nah, itulah beliau proklamasikan pada 13 Maret tahun 1755. Setelah itu beliau mendirikan ibu kota kerajaan yang sesuai dengan wisik atau petunjuk dari Allah bahwa letak ibu kota kerajaan harus tempat yang suci, yang baik, dan bisa memakmurkan negaranya atau memakmurkan rakyatnya. Kemudian dari wisik itu dicarilah lokasi eksak daripada bunyi wisik itu. Dan ternyata ditemukanlah tempat itu di hutan belantara yang bernama Hutan Beringan, dan di situ ada desa kecil namanya Desa Pacetokan. Itulah sejarah berdirinya Keraton Jogja ini. Posisi tata letak geografis Yogyakarta yang sangat strategis membuat saya penasaran. Benarkah semata-mata didapat berdasarkan ilham? Ataukah berasal dari pengetahuan yang sudah diwariskan secara turun-temurun? Pertama, kalau kita melihat jaraknya dengan laut dan gunung, maka itu seolah berada di antara laut dan gunung. Dan kita tahu bahwa
masa itu saya kira pengaruh Hindu Buddha cukup kuat. Dan kalau kita melihat pada konsepsi yang ada di masa itu, pengaruh Hindu yang masih kuat, maka kita bisa mengerti bahwa gunung masih merupakan tempat yang penting, ya kan? Dan laut juga penting. Tata letak Yogyakarta memang istimewa. Tebing-tebing curam di timur Kali Code dan barat Kali Winongo efektif menampung hujan secara alami. Posisi tanah yang meninggi dari utara ke selatan menjadi jaminan Keraton Yogyakarta terbebas dari banjir. Kali Jodo yang membelah kota Yogyakarta ini berasal dari mata air kaki Gunung Merapi. Maka tidak heran jika Gunung Merapi meletus, maka seringkali lahar dingin melewati kali ini hingga ke kota Yogyakarta. Adanya keterkaitan sejarah dengan leluhur dari Mataram Islam membuat Pangeran Mangkubumi menganggap gunung dan laut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan spiritualnya. Ia lalu menambahkan beberapa bangunan dalam komplek keraton yang dirancangnya sebagai titik penting yang bermakna simbolis. Bahwa zaman dulu gunung itu kan tempat kahyangan para dewa. Sebagai pantai itu adalah tempat raja lautan, yaitu Kanjeng Ratu Kidul. Sehingga itulah dipakai titik tanda untuk mendirikan ibu kota kerajaan itu. Dan untuk bisa selalu bisa memandang dan mendekatkan diri pada Gunung Merapi, dibangunlah tugu yang diberi nama Tugu Pal Putih. Dan untuk menghadap ke Laut Selatan dibangunlah Panggung Krapyak. Itulah kemudian yang disebut sumbu imajiner dan sumbu filosofi. Tugu Pal Putih dikenal sebagai simbol atau lambang kota Yogyakarta. Berbentuk bulat panjang dengan ujungnya yang runcing, sepintas seperti bentuk linggayoni pada kepercayaan agama Hindu. Pada awalnya itu sangat sederhana dan tinggi gitu aja, kemudian ada kayak bola di atasnya. Nah, Tugu Putih ini menjadi orientasi raja kalau dia melakukan semedi, ya kan? Dia menghadap ke utara, dia akan bisa melihat tugu ini dan dengan melakukan konsentrasi akan bisa yang kita sebut sebagai Manunggaling Kawula Gusti itu tercapai. Panggung Krapyak disebut juga gedung panggung, berbentuk podium batu bata dengan tinggi 4 meter, lebar 5 meter, dan panjang 6 meter. Atap bangunan dibuat datar dengan pagar pembatas di bagian tepinya. Bangunan seperti benteng yang nampak unik. Bu Ina, pada zaman dahulu fungsi Panggung Krapyak ini sebagai apa, Bu? Krapyak itu dalam bahasa Jawa artinya adalah hutan perburuan eksklusif untuk keluarga keraton. Lalu mengenai peletakan posisi dari Panggung Krapyak sendiri, mengapa ada di selatan Keraton Yogyakarta? Apakah itu kebetulan atau sudah terencana, Bu? Kalau saya pikir ini sudah direncanakan sejak awal. Pada waktu kota Yogyakarta termasuk keraton ini akan dibangun. Jadi sudah ada perencanaan yang dibuat. Karena mengapa Tugu itu ada di sebelah utara, titik utara, kemudian ada keraton di titik tengah dengan alun-alun dan sebagainya. Kemudian ada Panggung Krapyak ini di sisi selatan. Jadi saya pikir ini tentu sudah ada perencanaan yang meliputi perencanaan keruangan yang cukup intens pada waktu itu. Tak terasa,
Langkah kaki membawa saya ke bagian alun-alun keraton yang merupakan lapangan terbuka. Konon, di masa lalu, alun-alun berfungsi sebagai tempat berlatih perang para prajurit dan lokasi penyampaian titah raja kepada rakyatnya. Seperti yang kita ketahui kan bahwa di Jawa ini tata ruang kerajaannya hampir semuanya sama. Adanya sistem pemerintahan, alun-alun, kegiatan ekonomi, serta tempat-tempat beribadah. Apakah itu semua dimulai dari Yogyakarta? Sebenarnya itu berawalnya sudah jauh lebih ke belakang, mungkin sekitar 250-300 tahun sebelum Yogyakarta berdiri, yaitu diawali dari kota kerajaan Demak. Tetapi kota Yogyakarta ini kemudian mengembangkan konsep awal itu menjadi apa yang terjadi sekarang. Itu kelihatan antara lain dari tata ruang komponen kota kerajaan, yaitu sekarang biasanya orang mengatakan itu, menamai itu sebagai catur sagotro, artinya ada 4 kesatuan di situ, yaitu keraton itu di sebelah selatan, dan di utaranya ada alun-alun ini, kemudian di sebelah barat alun-alun ada Masjid Agung atau Masjid Gede, kemudian di sebelah timur laut alun-alun itu ada pasar besar. Berbeda dengan yang ada pada umumnya, hanya Keraton Yogyakarta dan Surakarta yang memiliki 2 buah alun-alun di utara dan selatan. Alun-alun tersebut menjadi halaman pintu masuk yang mengarah pada Gunung Merapi dan Laut Selatan. Kenapa di alun-alun itu tidak boleh ada bangunan kecuali ada 2 pohon beringin kembar ini? Karena ini adalah titik yang kosong. Nah, ini di dalam filosofi Jawa, bagian yang kosong itu perlu di situ. Itu sejak sebelum masa Islam. Jadi misalnya pada arsitektur candi masa Hindu, titik pusat itu tidak dipakai untuk bangunan. Bangunan nggak boleh di situ. Nah, di sini juga titik pusat ini tidak dipakai untuk bangunan.